Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Dan kali ini saya mau kasih rekomendasi ke kalian film-film khusus bagi kalian yang udah cukup umur, yang berasal dari negara Italia. Beberapa di antaranya sudah bisa kalian tonton dengan subtitle Indonesia, tapi beberapa di antara juga masih dengan subtitle bahasa Inggris. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Kita langsung mulai aja ke film dewasa Italia. Yang pertama ada There is a Light, atau dengan bahasa Italia Il Padre de Italia, tahun 2017. Filmnya menceritakan mengenai seorang cowok yang introvert atau lebih pendiam ya. Dia dekat dengan seorang wanita yang tengah hamil. Mereka berdua melakukan perjalanan demi mencari ayah dari anak yang dikandung si wanita ini, guys. Gimana kelanjutannya dan apakah ada rahasia-rahasia yang terungkap di balik mereka berdua? Silakan kalian tonton There is a Light. Berikutnya ada The Unknown Woman tahun 2006. Menceritakan mengenai seorang wanita Rusia yang menyembunyikan masa lalunya yang penuh dengan misteri, dan dia bekerja di keluarga berpengaruh di Italia nih, guys. Nah, film ini bergenre psikologi thriller ya, guys. Jadi kalian butuh mikir kalau nonton film yang satu ini. Bukan film ringan yang bisa kalian nikmati secara santai. Jadi kalian harus nonton terus dari awal sampai akhir supaya ngerti apa yang dimaksud di film ini. Tapi ratingnya lumayan nih, guys. Dikasih rating 7 lebih di IMDb. Berikutnya ada film berjudul Don't Move tahun 2004. Film ini menceritakan mengenai seorang dokter bedah di mana anaknya ini mengalami kecelakaan dan kemudian terbaring sakit. Nah, ketika dia menunggui anaknya ini, dia teringat dengan affair-nya atau hubungan terlarangnya dengan seorang wanita dari Albania. Nah, wanita yang terlibat hubungan terlarang dengan si pria ini diperanin oleh aktris kenamaan Penelope Cruz. Ini dia Don't Move tahun 2004. And next ada film Alaska tahun 2015. Mencari makna kebahagiaan, itulah inti dari film ini nih, guys. Dimana diceritakan dua insan, pria dan wanita. Mereka bertemu di sebuah hotel di Paris. Seorang pria yang berasal dari Italia dan kemudian dia pindah ke Prancis, bekerja sebagai waiter dan berusaha mencari kesuksesan. Di sisi lain, wanita yang bertemu dengannya adalah seorang wanita muda yang masih rapuh dan berusaha mencari kebahagiaan. Mereka pun saling berkenalan nih dan kemudian menjalin hubungan asmara. Lama-kelamaan mulai muncul permasalahan di antara mereka. Ini dia Alaska. Kemudian berikutnya film yang dibintangi oleh aktris kenamaan nih, Monica Bellucci, berjudul Malena tahun 2000. Diceritakan seorang wanita muda yang aduhai banget, di mana dia menjadi pujaan para pria yang selalu menatapnya. Beberapa anak nih, guys, mulai melihat wanita tersebut dan takjub akan kecantikan wanita tersebut. Nah, yang membuat film ini khusus untuk kalian yang udah cukup umur adalah anak-anak tersebut. Salah satu anak tersebut mulai berfantasi nih dengan wanita tersebut. Ini dia Malena tahun 2000. Berikutnya ada One Day More, atau dengan bahasa Italia Il Giorno in Più tahun 2011. Diceritakan mengenai seorang pria di mana dia bekerja di sebuah perusahaan di kota Milan, Italia. Demi menghindari bekerja di weekend, dia membuat alasan bahwa dia mempunyai kekasih nih, guys. Dan kekasih fantasinya tersebut dia ambil karakternya dari seorang gadis yang ia temui setiap pagi. Nah, unik kan ceritanya kan? Dan kemudian apakah pria ini bisa beneran mendekati wanita tersebut ataukah hanya sebatas fantasi jelaka? Berikutnya ada The First Assignment tahun 2010.
Diceritakan mengenai seorang wanita yang harus pergi jauh dari kotanya demi menjadi guru. Ia sedih bukan karena meninggalkan keluarganya, tapi karena harus berpisah dengan kekasihnya nih guys. Seorang pria yang memiliki perasaan yang sama dengannya. Sedih banyak di sekolah tempat dia mengajar, ternyata ia menemukan hal-hal yang di luar pikirannya nih guys. Banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan yang ia alami. Apa aja itu? Bagi kalian yang penasaran, bisa ditonton filmnya. Tidak kemudian ke tahun 2013 ada film berjudul Those Happy Years atau dengan bahasa Itali Anni Felici. Film ini parah banget guys, jadi hanya bagi kalian yang udah dewasa yang boleh nonton ya. Sebenarnya semuanya parah sih yang saya masukin ini ya guys, tapi ini mungkin yang paling parah. Menceritakan mengenai seorang seniman artistik di mana dia harus menemukan kenyataan bahwa istrinya berselingkuh. Ditambah lagi pameran karya seninya yang hancur berantakan. Dan seni yang dia tampilkan ini adalah seni yang menyangkut para wanita-wanita yang icikiwir nih guys. Berikutnya ada Darker Than Midnight atau dengan bahasa Itali Più Buio di Mezzanotte tahun 2014. Film ini sedikit kontroversial guys, jadi kita terima sebagai hiburan aja ya. Diceritakan mengenai seorang pria transgender nih, dimana dia menjadi seperti kewanitaan ya, dan merasa dirinya ini lebih condong ke wanita. Ia pun kemudian bertengkar hebat dengan ayahnya, dan kemudian ia pergi meninggalkan rumah demi menemukan kebahagiaan hidupnya sendiri. Sebuah film yang akan memperlihatkan sisi gelap kehidupan malam dari negara Italia. Kemudian berikutnya ada Fortunata tahun 2017. Film ini menceritakan mengenai seorang ibu dengan seorang anak, di mana ia adalah orang tua tunggal. Ia berusaha untuk menggapai impiannya dengan membuka salon guys. Tapi ternyata banyak sekali halangan yang harus dia hadapi. Apalagi para pria yang memperlakukannya tidak baik. Ini dia Fortunata tahun 2017, seorang wanita dengan impiannya. Berikutnya ada Pure Hearts atau dalam bahasa Itali Cuori Puri tahun 2017. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita yang taat banget atau religius banget dan berasal dari keluarga yang religius juga. Dia kemudian menjalin hubungan dengan seorang pria yang agak nakal, dan kemudian mereka berdua ini melakukan sebuah malam bersama. Akhirnya penyesalan muncul bagi si wanita dan membuatnya ingin melakukan keputusan yang ekstrim. Itu dia guys, film-film dari Italia khusus bagi kalian yang udah cukup umur yang boleh nonton. Jangan tanya di mana nih adegan-adegannya, ya nggak mungkin ya adegannya saya masukin di sini. Kalian harus nonton film-filmnya sendiri untuk menemukan adegan-adegan tersebut. Sekian dari saya, thank you baru udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Sehat selalu, bye bye.